Jalan yang ketiga yang harus kita tempuh sebagai seorang sufi adalah jalan yang ketiga yang harus kita tempuh sebagai seorang sufi adalah zuhud. Zuhud ini seperti qanaah, kondisi jiwa. Kalau zuhud, orang yang jiwanya zuhud ini orang yang Allah nomor satu dalam hidupnya. Dunia dan seisinya rankingnya di bawah Allah. Tidak mungkin orang yang zuhud ini menukar kedekatannya dengan Allah dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi orang zuhud itu kalau definisinya Syekh Nawawi, orang yang mampu meninggalkan segala sesuatu yang membuat dirinya lalai dari Allah. Ini juga mirip dengan qanaah tadi. Jiwa seorang zuhud itu jiwa yang siap menderita, siap mendapat apa saja, asal tidak jauh, tidak kehilangan Allah. Katanya Syekh Nawawi cirinya 3. Orang yang jiwanya zuhud itu yang pertama orang yang tidak bahagia hanya karena memiliki dan tidak bersedih hanya karena kehilangan. Maksudnya apa? Orang yang zuhud itu dapat sesuatu itu juga tidak gembira-gembira amat, kehilangan sesuatu juga tidak sedih-sedih amat. Tidak merasa sangat kehilangan sehingga depresi, stres, dan juga tidak merasa sangat senang mendapatkan sesuatu sehingga terlena, euforia, malah jauh dari Allah. Ciri pertama ini. Kita kan kadang-kadang masih labil, masih naik turun. Kedekatan kita dengan Allah antara lain cirinya yaitu tadi. Kita sering bahagia yang over ketika mendapatkan sesuatu atau bersedih yang over ketika kehilangan sesuatu. Kalau kita semacam ini berarti jiwa kita belum jiwa yang zuhud. Ciri kedua, seorang yang zuhud itu tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian. Ada orang muji, dia tidak wow, hebatnya aku, atau wah, luar biasanya aku. Dan ada orang mencaci, ada orang mengkritik, dia tidak drop, dia tidak marah, dia tidak kemerungsung, biasa saja. Kadang-kadang kalau kita yang masih muda ini, kalau dipuji sering terlena, kalau dicaci, dikritik, marahnya luar biasa. Kalau postingan kita apa, terus ada yang komentari jelek, atau ada yang ngasih jempol bawah, oh itu kan kita sudah panas. Kalau ketemu orangnya, pingin saya jelaskan Pak detailnya, pingin saya jawab Pak, itu berarti kita masih terpengaruh oleh pujian dan cacian. Orang yang masih mudah terpengaruh ini biasanya sebenarnya dia belum menemukan kemantapan dalam hatinya tentang kebenaran atau kebaikan yang dia miliki. Kalau kita yakin benar, itu dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Kalau kita yakin baik, dipuji atau dicaci, tidak akan goyah. Biasanya yang membuat goyah itu karena kita sendiri tidak terlalu yakin dengan kebenaran dan kebaikan yang kita miliki. Kalau sudah yakin, ya tidak kaget. Ada orang muji, alhamdulillah semua bukan jasaku, tapi semua adalah anugerahnya Allah. Ada orang mencaci, ada orang mengkritik, alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk evaluasi. Jangan-jangan memang ada yang keliru. Sehingga setelah ini aku bisa memperbaiki diri. Tidak terpengaruh lagi. Ini berarti jiwa yang zuhud. Yang ketiga, cirinya orang zuhud itu karena sudah punya ciri 1 dan ciri 2,
orang zuhud ini biasanya hidupnya gembira. Kenapa gembira? Ya karena sudah stabil. Tidak kaget kalau dapat sesuatu, kemudian tidak sedih kalau kehilangan sesuatu, tidak terpengaruh oleh pujian dan cacian, ya pasti saja dia gembira, hidupnya stabil, tenang, ada apa-apa tidak kaget. Jalan sufi yang ketiga, zuhud. Jadi, ayo tobat, mari membentuk jiwa yang qanaah. Yang ketiga, mari membentuk jiwa yang zuhud. Yang keempat, untuk menempuh jalan sufi, kita harus tidak bosan menambah ilmu, tidak bosan belajar ilmu syariat. Kalau pakai istilahnya Syekh Nawawi. Ilmu syariat itu menurut Syekh Nawawi ada 3. Yang pertama, membahas tentang hal-hal lahiriah yang harus kita jalankan. Apakah itu ibadah, apakah itu muamalah. Ilmunya namanya ilmu fikih. Tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. Ini namanya ilmu fikih. Belajar tentang peribadatan dan muamalah kita di hadapan Allah dari aspek fisiknya, lahiriahnya. Harus tahu ini. Kalau ini tidak tahu nanti tidak ada dasarnya. Tadi kan di depan dasarnya orang nyampe ke makom hakikat itu harus didahului oleh tarekat yang didasari oleh syariat. Maka harus kenal ilmu yang pertama ini, fikih. Dan juga harus kenal ilmu yang kedua, ilmu akidah. Akidah ini berhubungan dengan keimanan. Kenapa ini penting? Ya karena dasarnya semua perilaku agama itu akidah. Keimanan kita pada Allah. Jangan sampai nyeleweng, jangan sampai tidak sadar musyrik, tidak sadar kufur, tidak ngerti bahwa sudah melakukan kekufuran atau kemusyrikan atau kebid'ahan atau dan macam-macam. Ilmunya namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Harus belajar ini juga. Selain belajar ilmu fikih, harus belajar ilmu akidah. Plus yang ketiga yang juga sama-sama wajib, yaitu belajar ilmu tasawuf. Dalam rangka apa? Kalau tadi fikih ini lahiriahnya, tauhid ini membahas dasar keimanannya, kalau tasawuf urusan hati dan batinnya. Tasawuf ini penting biar fikihnya tidak formalitas dan lahiriah saja. Tanpa tasawuf bisa-bisa lahirnya bagus, dalamnya rusak. Dan itu merusak amaliyah lahir. Sholatnya bagus, tapi kok ya terus riya, hanya untuk pamer saja. Hancurlah nilai dan pahalanya sholat. Hajinya sih luar biasa, bolak-balik. Tapi kok ya terus jadi orang sombong, merasa lebih dari yang lain. Rusaklah pahala keutamaan haji yang dia lakukan. Zakat tidak berhenti-berhenti, sedekah, infak, membantu tetangganya yang fakir miskin. Tapi kok masih ada dengki. Rusaklah dimensi batinnya dan amaliyah lahirnya otomatis juga ikut rusak. Maka ilmu tasawuf penting untuk menjaga ini semua. Jadi menurut Syekh Nawawi yang keempat, seorang yang berjalan di jalan sufi harus tetap mau belajar, nambah wawasan,
meluaskan ilmu. Jangan merasa, wah saya sudah makrifat ini Pak, tidak perlu belajar lagi. Saya sudah kasyaf ini Pak, ilmu ini laduni kabeh, tidak butuh belajar lagi. Tidak. Coba teman-teman perhatikan para sufi, para ulama, sampai tua, bahkan sampai meninggal, masih aktif berkarya, masih aktif ngaji, masih aktif belajar. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang final 100% mutlak, tidak ada. Selalu ada kurangnya, selalu ada keplesetnya, selalu ada lemahnya. Maka harus mau terus belajar nambah ilmu. Kalau tidak mau nambah ilmu, ya nanti macet dengan segala kelemahan dan kekurangannya, tidak naik-naik kelas. Ini jalan yang keempat. Jalan sufi yang kelima adalah